Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kapolres Mahakam Ulu, BPBD, TNI, dan unsur terkait lainnya melakukan kunjungan ke sejumlah titik yang terdampak banjir di Kalimantan Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup Rakernis Bareskrim Polri di Bali. Ia mengingatkan pentingnya untuk terus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada institusi kepolisian, khususnya Bareskrim. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, bus jurusan Ranau Muara 2 Lampung masuk ke jurang sedalam 50 meter. Peristiwa ini terjadi di Pekon Padang Tambak, Kecamatan Wetenong, Kabupaten Lampung Barat. Kapolres Polres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muhara mengatakan telah menurunkan personel di lapangan untuk melakukan serangkaian penyelidikan apakah kecelakaan tersebut murni atau adanya pelanggaran baik supir maupun kendaraan. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu Samsi Rizal juga mengatakan pihaknya akan mendalami kecelakaan dengan memeriksa supir serta memanggil pemilik kendaraan tersebut. Dugaan sementara bus Ranau Indah yang bernomor polisi BG 7901LP yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Liwa itu mengalami kecelakaan tunggal disebabkan pandangan supir terhalang kabut tebal sehingga membuat kendaraan melaju lurus menyeberang jalan menuju jurang sebelah kanan jalan. Akibat insiden ini, dari total 18 penumpang, 1 orang mengalami luka ringan sementara yang lainnya dalam kondisi baik. Korban langsung dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan, sementara 17 penumpang lainnya diperkenankan kembali ke rumah masing-masing setelah dilakukan pendataan. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Pengungkapan ini disampaikan dalam press release yang digelar di lobi kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel, Banjarmasin. Pengungkapan kasus berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar yang kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan mendatangi dan mengamankan sebuah gedung yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar. Di lokasi, petugas mendapati adanya kegiatan pelangsiran BBM dari tandon ke mobil tangki sebanyak 4.000 liter. Berdasarkan kejadian tersebut, dilakukan pengembangan oleh personel Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Kalsel dan berhasil mengamankan 3 orang operator SPBU yang berada di Kecamatan Astambul yang diduga menjual BBM di atas harga standar. Petugas juga turut menyita barang bukti 4 unit truk, 1 unit minibus, 2 unit pompa mesin, 4.000 liter BBM, 221 lembar struk jual beli BBM jenis biosolar, serta uang tunai sebesar Rp44.472.000.
Wadir Reskrimsus mengatakan saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 11 orang. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini akan terus didalami siapa saja pelaku yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan BBM. Pemirsa, Polres Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan perempuan inisial M, L 41 tahun, dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. ML ditangkap ketika berada di Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Peristiwa penangkapan berawal dari kecurigaan imigrasi pada rencana perjalanan 5 orang yang diantar ML, 5 orang laki-laki itu hendak pergi ke luar negeri diantar hingga bandara. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kulon Progo AKP Dian Purnomo mengatakan, 6 orang tersebut kemudian diperiksa dan dalam perkembangannya polisi menetapkan ML jadi tersangka atas dugaan TPPO. ML diduga merekrut para korban dengan dijanjikan pekerjaan di Serbia dan meminta uang puluhan juta rupiah kepada korban. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya 6 paspor dan 6 lembar boarding pass maskapai tujuan Yogyakarta Kuala Lumpur. Akibat perbuatannya, ML dijerat pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Kini para korban telah dipulangkan sementara tersangka ditahan di Polres Kulon Progo. Diketahui ML bekerja sama dengan orang yang ada di Serbia. Jadi hasil pemeriksaan intens yang telah kami lakukan kepada para korban dan pelaku, kami telah temukan 2 alat bukti dan kami telah lakukan gelar perkara dan penetapan tersangka terhadap pelaku ML, di mana kami sangkakan pasal, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 600 juta. Sementara itu, Satreskrim Polres Purworejo menangkap HM 21 tahun warga Kabupaten Purworejo yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Berawal dari laporan korban, Satreskrim Polres Purworejo langsung melakukan penyelidikan. Setelah diketahui identitas pelaku, Satreskrim Polres Purworejo langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di salah satu wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Diketahui pelaku melakukan tindak pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali dan semuanya dilakukan di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Sebelum melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali ini, pelaku juga pernah ditangkap polisi dalam perkara penggelapan pada tahun 2018 lalu, kemudian dilakukan penahanan di Rutan Anak Kuto Arjo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang perkara pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara 7 tahun. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Merauke menangkap 4 pemuda berinisial MGM, JA, SK, dan YW atas kasus narkoba jenis ganja. Dari keempat tersangka tersebut terdapat 1 tersangka yang merupakan mantan residivis. Pada awal tugas, Ida Muhammad Mardani, STRK MH,
beliau baru menjabat dan juga langsung mengungkap suatu kasus narkotika jenis ganja terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.30 berdasarkan adanya laporan informasi. Didapatkan informasi bahwa diduga lagi saudara SK ya yang ada menyimpan dan juga akan mengedarkan, dan betul dilakukan penggeledahan di rumahnya Jalan Ongbakmit juga ditemukan 21 paket narkotika jenis ganja yang beratnya 24,48 gram. Dari hasil itu kemudian pengembangan lagi pada jam 23.55 WIB ya. Ada lagi informasi bahwa juga ada di saudara YW ya. Dari hasil pengembangan itu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 60 paket narkotika jenis ganja yang beratnya 36,73 gram. Nah, semua ini setelah dilakukan penggeledahan itu dan didapatkan barang bukti, akhirnya yang bersangkutan semua diamankan dan dibawa ke Polres Merauke. Kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ganja yang ada, nah ini dari TKP pertama yang ditemukan, ya, yang didapatkan dari tersangka, 2 tersangka, kemudian TKP kedua, ketiga yang sudah digabung dengan berikutnya. Baik Pak Kasat, silakan diangkat ya. Kasat tanya. Jangan nama. Inisial D. Kemarin residivis kamu hukuman berapa tahun di lapas? 1 tahun 6 bulan. Satu. Dari teman-temannya, jadi terpengaruh dari lingkungan sosial. 101 gram. 1 gram ya. 50.000 sampai 100.000. Satu paket. Ya. Nah, pengembangan dari penyidikan ini mereka dapatkan dari mana barang-barang ini? Ini semua didapat dari luar. Pelanggar primer pasal 114 ayat 1 dan subsidiar pasal 11 ya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, dari keempat mereka ini sudah ditahan sementara di Polres Merauke dengan kelanjutan penyidikan, yang mana yang bersangkutan sesuai ancaman hukumannya akan dikenakan ancaman hukuman paling rendah 5 tahun penjara dan paling tinggi 20 tahun atau pidana denda 1 miliar rupiah. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.